Media Islam dan radio kesayangan Anda ini menghadirkan Voice of Islam. Nah, dengan demikian kalau kita bicara masalah cinta, maka sebenarnya cinta itu bisa benar dan juga bisa salah gitu. Jadi cinta itu sebenarnya hanyalah perasaan. Kalau perasaan itu dikendalikan oleh akal sehat, yang tentunya akal ini yang sudah tercerdaskan secara Islam ya, maka jadilah cinta itu mendapatkan tempatnya secara benar. Nah, tetapi ketika cinta itu tidak lagi dikendalikan oleh akal ya, maka cinta itu bisa berkembang secara liar ke arah yang salah ya. Apalagi kalau perasaan cinta itu dikendalikan oleh setan yang sudah melemahkan manusia. Nah, maka manusia akan terpuruk ke derajat yang sangat rendah ya. Jadi itu cinta ya. Kita tidak boleh mengatakan cinta itu agung, suci dan sebagainya. Cinta itu adalah perasaan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Inilah Voice of Islam. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam. Dari mana Pak Nana? Biasa nih, habis muter-muter lah. Oh iya. Kemana rezekinya hari ini? Alhamdulillah. Bisa buat ini persediaan seminggu enggak nih uangnya? Insya Allah cukup Ya, lah oke gitu. deh. Karena tadi gue dapat tarikan benar-benar gede nih. Oh gitu. Nah, iya nih. Tarikannya berat nggak Pak? Tarikannya berat. Udah besi. Udah besi. Iya nih. Ustadz belum datang nih ya. Gue Ya mau ntar nanya nih. santai aja. Gue sih tadinya mau nanya gini nih. Enggak, jangan nanya-nanya yang berat-berat dulu Enggak, Pak. gue gak berat gitu. Enggak, Gue ini sekarang aja. mau minta minum dulu gitu. Ya, nah itu maksud saya tuh gitu. Datang ke warung tuh jangan Iya. mikirin yang Gue enggak gak berat-berat. Gue dulu. mau minta minum doang nih. Warung itu tempatnya orang makan, minum. Minum. Iya Minum dulu dong. deh. Minum, oke. Minum apa Pak? Minum yang dingin aja deh. Air Oke. bening aja, air bening. Lu mah bawa aja dari rumah Pak, pakai botol apa kayak itu. Iya, air bening aja deh, air bening. Gak usah pakai yang keruh-keruh deh. Ya udah, air bening. Iya. Beneran ini, Bener, nggak pakai bening teh, aja. kopi gitu nggak? Nggak ada bening. Emang dulu lagi aja. kenapa Pak kok minumnya air bening Pak? Lagi Biar ini. kelihatan bening gitu, nggak hitam gitu. Udah hitam tiap hari kejemur. Ntar ya Pak ya, saya ambil dulu sambil nyantai Pak. Nyantai Nyantai. kambing apa nyantai ayam? Nyantai kuda. Nyantai kuda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kebenaran ada Ustadz. Alhamdulillah. Ayo Tat, duduk dulu sini, Tat, duduk deh. Iya, Samping iya. saya nih. Nah, duduk dulu nih, duduk. Gimana dulu. Ustaz, mau pesan apa nih? Kalian aja biar saya bikinin. Iya, ini kopi lah, kopi Kopi, oke. hitam. Nah, soalnya rada-rada ngantuk nih. Ya, boleh. Saya siapin dulu ya. Oh, saya udah nggak rada ngantuk, rada aus. Nah itu ladenin dulu Ustaz, si Pak Nana ini tadi datang mau ngobrolin masalah apa nggak tahu dah itu. Masalah kuda. Iya, kuda tuh. Emang Tat. kenapa kudanya? Kalau kuda dinaikin kan enak ya. Nah, Buat berpacu gitu kan ya, buat berburu nih. Enggak, cuma tadi saya nganterin orang tuh. Tuh orang di blok sebelah sono no. sate kuda. Iya, dia Oh, yang tadi baru-baru itu- mau buka itu. Oh, tadi dari kios saya tadi dia itu. Oh, beli apa itu? Beras kayaknya ya? Beli beras. Ih, buat bikin Beras. lontongnya kali ya. Iya, dia buka usaha sate kuda. Iya, baru mau buka itu. Oh, tadi naik ojeknya. Iya, Pak Nana. main gede nariknya itu tadi. Oh, gitu. Wah. Tapi minumnya sekarang air bening aja. Nggak, iya gitu. Ini kan rada-rada aneh nih tempat kita ini kan nggak pernah ada yang namanya sate kuda itu kan baru dia baru mau buka. No, dia juga tadi ngobrol-ngobrol. Kira-kira gimana ya Pak? Kayaknya sih dia baru nanya lah, Bapak mau buka usaha kok baru nanya sekarang? Saya bilang saya mau mana tahu Pak, saya bilang gitu. Saya tahu ini narik ojek aja saya emang gitu. Bukan narik kuda. Bukan narik kuda, makan kuda. Iya. Ya ini minumnya, silakan. Alhamdulillah nih. Aduh. Jazakallahu Jazakallahu khair. Nah, minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum dulu nih kopinya nih. Giliran saya. Air bening juga kayak air, wah enak banget dah. Punya banyak duit soalnya. Payah ini lagi pelit ini Pak Nana ini. Banyak duit Namanya masa air hemat bening. pangkal doang. bening. Pangkal bening ini. Nah, gitu Tat nih. Kalau sate kuda yang kita lihat bukan masalah satenya. Sate kan sekedar cara masaknya. Dibakar, Iya. model sate, Iya, dipanggang, iya. model ini dan sebagainya. Iya benar. Tapi tentang kudanya. Nah, kuda ini halal. Hah? Halal? Jadi Kurang ekspresinya kurang.
kuda ini halal dinaikin, Ya. halal dikonsumsi, halal dimakan. Oh, alhamdulillah dong Kayaknya kalau enak begitu itu ya. Apa? Soalnya kan ada yang baru nih, belum Sate pernah kuda ada itu ya? tuh. Mm. Kalau halal gini kan kapan-kapan kalau kita ada duit lebih kan bisa nyobain juga tuh. Iya. Tapi bener itu lah Halal. Saya belum pernah makan ya, tapi Ya, pernah sama. lihat. Pernah lihat di kota Magelang, Iya. Jawa Tengah itu Oh, ada heeh. warung menyediakan sate kuda. Oh. Cuman belum sempat mampir di situ. Kudanya plus-plus nggak ya? Emang kuda plus lagi. Jangan-jangan kuda nil lagi. Dagingnya alot tuh. Nah, Atau kuda Pripit. catur di nah sate. bisa jadi tuh. Nah, ngomong-ngomong kuda nil juga itu semua kuda nih, jenis kuda. Oh enggak. Nah. Kuda nil kan cuma namanya doang. Iya. Kuda nil. Ya, iya, enggak maksudnya ada kuda zebra, ada kuda poni, ada Ya kalau kuda-kuda zebra, kuda poni memang jenis kuda. Iya. Tapi kalau kuda nil jauh banget. Jauh, nggak nyambung lah. Dia binatang laut. Itu Jaka Sembung emang goblok gitu. Bukan lagi Jaka Sembung bawa golok itu. Lain itu Pak. Bukan. Oh. semangat. Iya, terus Tat gimana Tat? Jadi kalau kuda itu halal karena ada hadis ya riwayat dari Asma binti Abu Bakar ya, yang menyatakan ya kami telah menyembelih seekor kuda pada masa Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya kalau itu pada masa Rasulullah dan Rasulullah tidak mengeluarkan larangan, didiamkan, jadi ada takrir di situ, maka hukumnya mubah, halal. Halal. Ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahan riwayat ini tadi ya, yang dari Asma ini, sedang kami ada di Madinah. Nah, berarti di masa Rasulullah dan di Madinah. Oh. Nah, jadi menyembelih kuda lalu memakannya itu halal. Halal ya. Nah, jadi silakan saja mau dibuat sate atau dibuat dendeng, mau dibuat apapun ya silakan, kuda itu boleh dimakan. Berarti sama dengan kambing, sapi gitu Ya, ya. sama-sama. Oh, begitu. Ya, jadi dia mirip unta. Unta itu kan dalam perjalanan di padang pasir tuh hebat. Dia bisa dinaikin, terus dia juga kalau nanti kehabisan makanan dan minuman, unta ini dipotong. Oh. Unta dipotong, dimakan dagingnya, terus air yang ada di kantung-kantung di punuknya itu bisa diminum. Gitu. Oh. Makanya unta itu sebelum berangkat biasanya disuruh minum air yang dikasih garam biar minumnya banyak. Oh. Gitu. Nah, gitu. Jadi dia bisa seperti apa ya, stok makanan dan minuman. Dagingnya bisa dimakan, ini airnya bisa diambil. Nah kalau kuda memang dagingnya aja, dia nggak nyimpen air. Jadi Itu kalau berarti ibaratnya unta itu warkop berjalan. tinggal dikasih kopi. Iya itu benar tuh, tinggal dicekokin kopi, nah, ntar airnya mengandung kopi itu. Nanti dia nggak bisa tidur. Begadang terus. Nah kalau kuda itu masuk kategori binatang yang bisa dikurbankan nggak ya itu Ustaz ya? Oh nggak ada, nggak bisa ya. Nggak Karena bisa memang ya? kurban ya hanya yang sudah Ditetapkan ya? ditetapkan saja. Jadi kalau mau kurban itu kan mulai yang paling gede unta. Unta ya. Unta boleh. Unta. Terus Sapi. sapi atau kerbau. Oh, Iya. Ya. Kerbau itu bahasa Arabnya jamus, Jamus. bukan jamu ya. Terus bawahnya lagi Kambing. kambing atau piri-piri. Yang Iya, piri-piri iya. bahasa Arabnya kibas. Kibas. Tuh. Iya. Udah sampai situ untuk kurban ya. Jadi Iya, iya. ayam nggak bisa, nggak bisa. Kuda nggak bisa. Udah ayam nggak bisa. Bisa. Nah, tetapi kalau untuk disedekahkan boleh. Jadi misalnya Oh iya. Makan gitu. apa namanya? Anak-anak kan punya motor nih. Iya. Ya barangkali nanti bahan bakar terlalu mahal, ya sudahlah ganti kuda, ya ojek kuda kan gitu. Udah. Saya beli kuda lalu saya sedekahkan ke anak-anak. Saya Boleh. diojekin gitu ya. Jadi Keren juga tuh, belum pernah ada nih. Ojek kuda ya. Ojek kuda. Kalau keledai gimana tuh Ustaznya? keledai beda lagi ya, hukumnya beda. Oh. Keledai liar, keledai Cina Iya. itu haram dikonsumsi. Jadi yang boleh keledai liar, Oh, malah yang jinak kagak boleh ya? nggak boleh. Oh, malah yang halal. Tapi gitu yang tapi liar. keledai dengan kuda itu beda jenisnya. Ya. Oh iya. Bentuknya iya. juga beda dan Iya, ini benar, beda. benar. Beda ya. Oh gitu, baru tahu. Tuh mumpung ada Ustadz Umar tuh tanyain apa kek sekalian. Nanya apa lagi? Oh iya ini. Itu kemarin saya lihat di TV tuh
lihat lagi di TV ini deh. TV gue belum lunas itu. Lumayan Ketahuan lah. Ya biasa Kalau makan lah. sering ngutang ya pasti Apalagi apa-apa pada ngutang juga. Iya. Iya. Itu kan di dalam gua-gua gitu tuh suka ada yang binatang-binatang apa itu yang badannya tajam-tajam itu apa sih namanya? Binatang yang badannya tajam itu loh. Yang ada duri-duri itu. Yang ada durinya itu. Landak iya landak itu. Itu ternyata ada dagingnya, ya. Saya lihat tuh ternyata ada dagingnya. Terus dimakan tuh. Nah kalau itu termasuknya buas nggak itu, landak itu, dan halal nggak tuh dimakan tuh? Kalau landak ada dalil tentang landak ini, tapi dalil ini sanadnya lemah. Jadi ada dalam matan hadis ini tuh yang ada seorang kakek, dia bilang gitu. Nah kakeknya ini nggak dijelaskan siapa, sehingga majhul istilahnya, tidak diketahui secara jelas. Periwayatannya masih Periwayatannya sehingga lemah. Nah sementara dalil yang lemah ini tidak bisa dipakai sebagai dalil untuk sebuah hukum. Nah sehingga kembalinya kepada mana? Kepada kaidah tadi, al aslu fil asya al ibaha malam yarid dalilu tahrim. Hukum asal setiap sesuatu itu hukumnya mubah, boleh dimanfaatkan. Malam yarid dalilu tahrim, selama belum ditemukan dalil yang mengharamkan. Nah, ini dalil yang yakinnya di situ bahwa segala sesuatu boleh dimanfaatkan selama tidak ditemukan dalil yang mengharamkan. Nah, terkait dengan hal ini ada dalil yang yakin dan ada dalil yang lemah, artinya diragukan. Maka masuk kaidah al yakinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak dapat dihilangkan oleh sesuatu yang diragukan. Gitu. Jadi dalam hal ini ya karena kita yakin bahwa segala sesuatu itu boleh selama tidak ditemukan dalil yang mengharamkan, termasuk landak ini. Sementara ada dalil yang diragukan yang mengharamkan landak ini, maka kembalinya ke yang pertama, yang yakin. Sehingga landak walaupun memang terjadi perbedaan pendapat, cuman saya mengambil pendapat yang menghalalkan. Jadi halal landak ya. Halal. Cuman hati-hati itu. Cuma hati-hati bukan hati-hati lagi, ngambilnya itu susah itu harus ada tekniknya tuh kayaknya. Iya, kayaknya iya betul itu. Ntar ditangkap kita ketusuk lagi ya. Makan enggak ke rumah sakit iya. Sampai di rumah sakit disuguhi daging landak. Ini gara-gara lu nih. Gue ke rumah sakit nih. Gitu. Jadi hukumnya landak itu boleh ya? Boleh. Halalnya. Berarti saya pernah ketemu landak langsung itu waktu di Magelang juga, di Kabupaten Magelang. Di Merapi itu, sebelum Merapi meletus ya, meletus. Itu ada teman saya tuh punya pelihara landak gitu. Kok dia pelihara? Ya dia pelihara itu banyak. Anak-anaknya landak itu banyak juga kan itu. Cuman waktu itu saya nggak nanya buat apa kan gitu. Ternyata hukumnya halal landak gitu. Berarti dijual juga halal deh ya? Iya. Gitu. Di Jakarta itu juga ada tuh cilandak. Oh iya benar itu. Benar loh, jangan bilang salah. Mungkin di sana asalnya banyak landak kayaknya. Barangkali. Banyak landak, jadi di pinggir-pinggir kali banyak landak. Benar. Biasanya yang nama cici itu dekat kali itu. Bukannya cici mata sipit itu. Cici. Oh itu itu. Oke nih, minum lagi nih, aus nih, aduh. Gak mau pada makan nih, mumpung masih hangat nih, sayur asamnya nih. Kalau nasi goreng bikin nggak? Nasi goreng boleh saya bikinin. Oke. Nasi goreng kambing ya? Ini yang lumayan enak mas, sayur yang kemarin ini. Apa itu? Sayur asem. Asemnya karena kemarin. Iya kemarin. Kemarin, waduh gawat ini. Ya udah apa aja deh. Dia makan dulu nih. Oke nih, satu ya. Mana bang? Pasar. Ngapain? Buka warung. Apa? Warung kopi. Problematika dari dinamika kehidupan bernuansa dalam nafas kita, sajikan beragam fenomena dan tanda tanya. Euforia dalam kontradiksi norma, berjalan dalam segudang dilema. Maka di sini kami punya jawabannya di warung-warung kopi. Warung-warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Gimana bang? Udah laku belum? Sabar ya. Udah laku belum? Deh, alhamdulillah. Gua ngopi dulu dah. Bareng tukang warung, bareng tukang ojek, juga Kang Mustad kita
kita berbagi. Ungkapan masalah, temukan solusi. Gak pakai basa, gak pakai basi. Yuk nongkrong bersama, ceritakan masalah bersama kami. Insya Allah ada jalan keluarnya di warung-warung kopi. Warung-warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung-warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Warung-warung kopi. Di sini pasti kau temukan jawabannya. Warung-warung kopi. Bukan basa-basi, semuanya nyata. Silakan Ustaz, nih makanannya. Nah, banana silakan. Sambil dimakan. Ntar dulu nih masih panas nih. Masih ngebul banget nih. Lumayan. Nggak boleh cepat-cepat dimakan, ntar melepuh nih bibir. Aduh. Det tuh ada bekicot, Det tuh tempat lu, Det. Kok ada bekicot sih? Enak tuh Pak dibuat pepes Pak. Oh, yang bener lu, enak aja masa bekicot dibikin pepes lu. Ya kalau musim hujan begini pasti ada lah bekicot berkeliaran di mana juga. Oh iya tuh ada bekicot tuh di situ tuh. Lumayan tuh banyak tuh. Bekicot enak nggak ya dimakan itu ya? Belum tahu juga nih. Ada ahlinya. Gimana Ustaz nih bekicot nih Ustaz? Ya, sebenarnya bukan saya ahlinya, bukan. Oh, bukan ya. Karena ilmu itu indallah. Datangnya dari Allah. Iya. Bisa dipelajari. Illa ma'alam tanah. Oh gitu. Ya, tidak ada ilmu kecuali yang telah diberikan kepada kita. Iya. Untungnya kita ini umat Islam sudah dikasih Al-Quran dan As-Sunnah. Oh iya benar. Tapi ada satu ilmu yang menurut saya ya Ustadz ya, itu merupakan satu keadilan dari Allah buat orang yang jualan warung loh, Panana. Beneran ini. Kenapa itu? Iya kan teknologi udah canggih itu. Seandainya orang dapat ilmu bikin makanan yang bisa kenyang sampai seminggu, wah banyak warteg yang bangkrut sama warkop ini ya kan. Bayangin aja orang warkop. Iya kalau warkop sama warteg banyak yang bangkrut ini nggak jualan makan. Orang sekali makan udah kenyang seminggu kan bisa males ngapa-ngapain ya kan. Iya, ntar kayak ular dong ya kan. Wah itu satu ilmu yang belum diturunkan sama Allah itu ya. Bersyukurlah belum ketemu kan. Yang punya warkop sama warteg tuh belum ada ilmunya tuh, orang makan sekali kenyang seminggu. Itu Allah maha adil berarti kan ya. Iya. Nah itu bekicot gimana tuh? Ini bekicot ini. Kayak dagingnya kenyal gitu kayaknya tuh ya. Lagi ngerayap tuh deh tuh. Iya. Keluar lendirnya biasanya. Kalau di masyarakat di desa ya biasanya tuh lendirnya katanya sih buat ini kalau kita luka. Nah, kasih lendirnya bekicot. Antiseptik gitu ya. Oh, bisa rapat lagi apa gimana gitu? Ya bisa sembuh kalau luka-luka gitu. Gitu. Nah, jadi kalau ditanya mengenai mengkonsumsinya nih, sampai ya sebatas ilmu yang saya punya. Artinya ilmu kan dari Allah ya. Allah yang maha mengetahui, sementara Umar Abdullah banyak yang tidak tahu. Nah, sebatas ilmu yang saya punya, saya tidak menemukan dalil yang mengharamkan bekicot. Tapi kan kan geli ya. Enggak, tapi kan ini apa sih memang logikanya juga orang kan dari dulu juga udah banyak yang makan keong kan. Keong mas, asal bukan keong racun ya. Beda lagi, kita makan keong racun sambil nyanyi lagi. Emang beda bekicot sama keong racun? Ya kan itunya sama aja, ada apa sih namanya ya? Kayak rumahnya gitu kan ya. Apa sih? Cangkangnya kan ada cangkangnya itu. Beda bekicot sama keong racun. Kalau bekicot belum tenar, kalau keong racun udah tenar. Beda pamor. Beda pamor, ya. Jadi kalau bekicot hukumnya halal. Karena belum ditemukan dalil yang mengharamkan. Setidaknya sebatas ilmu saya belum pernah menemukan. Jadi boleh saja dibuat sate, kan ada sate bekicot. Boleh dimakan. Boleh dipakai obat juga boleh. Ya, malah bagus kayak gitu. Alhamdulillah dong nih. Nambah lagi nih ilmu, berarti kita walaupun kelihatannya geli-geli gitu ternyata boleh dimakan. Enggak, gini aja Pak Nana, kalau minat sering datang ke sini tuh kumpulin tuh, diternakin bekicot lumayan. Bisa ya? Ya bisa lah. Ntar gue tanya lagi deh cara ternakinnya gimana gitu ya. Siapa tahu bisa berhenti ngojek Ustaz Umar ya. Jualan bekicot aja tuh. Untungan mana ya ngojek sama itu ya. Begitu lendirnya tuh kan bisa antiseptik tuh, kumpulin aja sekalian sama lendir sendiri, iler-ilernya itu. Nah itu yang paling mujarab kalau bangun tidur itu. Antiseptik paling mujarab. Lah itu ada bocah ngapain itu ya? Lu bawa apa itu bocah? Kayak tupai itu.
Kayak tupai ya Tat ya, Tat ya? Iya itu tupai, bukan anak kecil, gimana sih? Enggak, itu anak kecil bawa tupai itu. Anak kecil bawa tupai. Mau diapain tuh tupai ya? Iya, itu saya dulu punya temen tupai Al-Ghifari. Oh itu tufail ya? Tupail itu. Tapi teman-temannya panggilnya tupai. Oh, ini anak kecil bawa tupai. Bawa kemana tuh ya? Mana itu? Kan tupai biasanya di kebun kelapa kan? Iya banyak. Itu di bawah belakang kan banyak kebun kelapa juga tuh. Kayaknya mau pada di banyak yang begitu tuh. Dari dulu juga banyak yang berburu tupai itu yang pakai senapan angin segala macam. Daerah sini kan banyak juga. Suka diapain tuh biasanya lu taunya? Wah nggak tahu juga, ada yang dipiara cuman buat. Ada yang dimakan nggak tuh ya? Buat kayak apa sih piaraan di rumah gitu. Kalau di gitu kan biasanya kan nggak itu kayaknya ditembak. Ya, kalau dimakan sih nggak tahu juga sih ya. Nah tupai itu masuk kategori apa tuh Ustadz kalau tupai? Iya, jadi tupai ini ya itu tadi juga sama seperti bekicot, sebatas ilmu yang saya punya, saya belum pernah menemukan dalil yang mengharamkan tupai. Iya. Sehingga ya karena belum tahu ada dalil yang mengharamkan, hukumnya ya kembali ke hukum tadi, al aslu fil asya al ibaha, malam yarid dalil tahrim. Hukum asal segala sesuatu itu ibaha, boleh dimanfaatkan. Ya, sampai ditemukan dalil yang mengharamkan. Oh gitu. Jadi tupai ya boleh dikonsumsi. Cuma itu kan tadi tuh banyak yang pada nembak katanya. Ditembak itu kan nggak semuanya hidup, pasti mati itu kan ada tuh. Nah kalau begitu tembak terus dia mati terus dikonsumsi itu gimana itu? Nembaknya itu dibacain dulu kali gitu ya? Kan nggak disembelih itu Ustaz, gimana Ustaz? Kalau dia disembelih dengan menyebut nama Allah jelas halal ya. Nah kalau dia melepaskan tembakan, melepaskan tembakan itu dengan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim, hukumnya boleh. Boleh. Nah, kalau mati karena tembakan. Tapi kalau misalnya ditembak dor pas jatuh dia masih belum mati, maka disembelih. Oh gitu. Tentu yang menyembelih harus orang Islam, ya tidak boleh orang musyrik. Kalau orang Yahudi Nasrani masih boleh. Karena itu ahlul kitab. Tapi kalau selain orang Islam dan ahlul kitab nggak boleh. Jadi misalnya orang Hindu, orang Buddha, ya pokoknya di luar Islam dan ahlul kitab tidak boleh, walaupun disembelih oleh mereka. Begitu. Jadi sayang juga udah halal, cuman ntar disembelih sama yang bukan itu jadi haram ya. Iya. Ya, silakan habisin tuh makanannya, belum habis. Makan dulu nih. Nasi gorengnya juga belum selesai nih saya makannya. Belum selesai makan, kita makan dulu lagi. Masih kemeringet ini nasi gorengnya nih. Tahu kemeringet? Keringetan. Keringetan. Ya udah deh. Udah kayak gitu saya juga pamit juga nih. Oke. Habis makan ini langsung ya. Oke. Saya mau langsung aja berangkat lagi nih Det ya. Ya silakan. Hitung aja deh berapa nih. Nanti sore deh kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
مدحه وذكره في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى شل الله وفي الرسالات مدحه المعلى يا الله مجله مجلى شل الله. يا ابن الزمن والنواس فليس يبلى يوم أتمنى Baru saja Anda dengarkan Voice of Islam. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam persembahan media Islamnet dan radio kesayangan Anda ini esok hari di waktu dan gelombang yang sama.